Kalau orang punya attitude, kemanapun dia pergi, meskipun dia pintar, dia akan seperti gelas kosong yang siap diisi. Halo friends, selamat datang di podcast pertama kita yaitu Podskill. Perkenalkan, aku Adinda Nabila yang akan menemani kalian semua sebagai host kali ini. Di episode pertama ini, kita akan berbicara tentang edukasi, khususnya di bidang Culinary Arts di Pradita University. Maka dari itu, kita akan mengungkap tema Podskill Chef's Talk from Classroom to Industry. Nah, buat kalian nih yang mungkin masih berpikir, kuliah kuliner itu masak doang ya? Atau prospek kerjanya tuh nanti apa aja sih? Nah, podcast ini pas banget untuk kalian. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu seseorang yang sangat mengenali kulineri di bidang akademik maupun industri. Mari kita memperkenalkan Miss Kezia Elsti, SST Par MPAR, selaku Ketua Program Studi Culinary Arts di Pradita University. Halo Miss. Halo. Terima kasih banyak kami sudah meluangkan waktu Miss untuk bersedia hadir di podcast kita hari ini. Apa kabar Miss? Baik, baik. Nah, kita akan langsung aja ke Q&A. Nah, setelah kita sudah mengenal Miss Kes, kira-kira Miss Kes boleh nggak cerita sedikit tentang pengalaman Miss, mungkin sebagai pemimpin di program studi Culinary Arts dari awal dan perkembangannya itu apa saja Miss? Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Kezia Elsti. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi di Seni Kuliner Universitas Pradita. Kalau ditanya terkait dengan pengalaman, sebenarnya saya tidak berawal dari pemimpin di sini. Saya sebelumnya dosen, pengajar, kemudian saya sempat menjadi sekretaris program studi sebelum akhirnya saya menjadi ketua program studi seni kuliner. Nah, kalau ditanya perkembangannya, tentu saja sekarang Pradita sudah banyak berkembang. Salah satu contoh nyatanya adalah kita ada di ruangan ini ya, ruangan podcast ini dulunya nggak ada nih, tapi sekarang sudah ada, kan artinya Pradita sangat berkomitmen untuk membantu mahasiswanya untuk berkembang nih, tidak hanya di bidang kuliner, tapi juga di bidang-bidang yang lain, termasuk bidang-bidang seperti ini. Nah, kalau ditanya perkembangan seni kuliner di Pradita itu tentunya dari segi jumlah mahasiswa. Dulu awal-awal mahasiswa prodi seni kuliner tidak terlalu banyak, hanya kita mulai dari 48. Ya, kemudian sampai sekarang di angkatannya Nabila itu sudah ada kurang lebih 120 orang. Nah, secara jumlah sudah berkembang. Kemudian dari segi pengajaran juga tentunya kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau fasilitas dari dulu kita sudah bisa dikatakan lengkap, tapi ada beberapa penambahan fasilitas seperti misalnya kitchen theater, kemudian ada R&D kitchen, ada lab bahan. Yang terbaru kita juga punya mini urban farming greenhouse yang ada di gedung 2 belakang. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang kita berusaha tambah gitu ya, untuk bisa mengakomodir berbagai macam kegiatan dan pengembangan diri dari mahasiswa program studi seni kuliner. Apalagi ya perkembangannya ya? Perkembangannya tentunya misalnya dari segi kita juga tetap mengikuti tren terkait dengan materi-materi yang diajarkan di kelas, kemudian juga mengikuti perlombaan-perlombaan yang tadinya sifatnya hanya lokal, kemudian nasional, sampai kita lomba juga ke skala internasional. Internship pun demikian, dari yang di dalam negeri sampai sekarang kita sudah ada di luar negeri. Jadi perkembangannya kita mencoba untuk terus berinovasi dengan pendidikan, sehingga mahasiswa yang belajar di prodi seni kuliner itu bisa punya pengalaman yang lebih kaya gitu ya. Oke. Kan banyak nih Miss perkembangannya di Pradita, tapi tentunya prosesnya nggak smooth ya Miss. Tantangan apa aja sih Miss yang mungkin paling Miss berkesan, dan cara Miss tantanginnya gimana? Kalau tantangan yang pasti
yang ada adalah terkait dengan generasi. Pengajar, kemudian mahasiswa pasti adalah generasi-generasi yang berbeda. Generasi dosen sama generasi mahasiswa itu dari generasi yang berbeda. Nah, dari generasi sebelum milenial ya, baby boomers gitu contohnya ya. Nah, itu ke millennials mungkin nggak terlalu gapnya nggak terlalu besar. Tapi ketika misalnya masih ada dosen yang dari generasi baby boomers contohnya, kemudian mengajar generasi Z misalnya, atau generasi nanti nextnya adalah Alpha, itu ada tantangan yang sangat besar. Karena ya generasi kalian itu punya punya ciri khas yang berbeda gitu. Apalagi kemarin kita juga sempat mengalami tantangan yang terbesarnya adalah COVID. Di tahun 2020, 2021 itu kan COVID-nya sedang puncak-puncaknya ya. Nah, itu tantangan yang terbesar yang masih saya ingat adalah kita waktu itu ya karena ada pembatasan kegiatan ya dari pemerintah, sehingga misalnya baru diumumkan buka, kemudian ada yang terinfeksi, kita tutup lagi. Sehingga itu diulang-ulang, sehingga memang pada waktu itu pembelajaran praktek pun kita harus bisa berinovasi untuk membuat pembelajaran praktek dalam bentuk video tutorial yang diikuti oleh mahasiswa secara online. Jadi masaknya secara online gitu. Nah, itu kita juga tantangannya juga kita bagaimana tetap menyediakan pendidikan yang berkualitas meskipun dalam bentuk virtual gitu. Dan yang namanya praktek kan harusnya maksudnya sebaiknya atau semenyenangkannya kan dilakukan secara offline. Tapi pada waktu itu tidak memungkinkan sehingga dilakukan secara online, dan syukurnya mahasiswa pada zaman itu ya mereka mengerti dan mereka bisa mengikuti, ya tentunya tidak semaksimal kalau offline ya, tapi ya itulah hal-hal yang kita coba atasi ya terkait dengan tantangan-tantangan yang sifatnya itu global. Jadi semua sekolah itu kan pasti mengalami, di seluruh dunia juga pasti akan mengalami, dan itulah dituntut bagaimana Pradita University khususnya program studi seni kuliner tetap terus bisa beradaptasi secara cepat sehingga tidak mengurangi kualitas pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa. Wah, oke, menarik sekali ya, Miss. Ternyata dari belakang dapur yang terlihat seru, tapi proses untuk sampai sininya memang susah, ya, Miss. Nah, kalau kita bicara culinary arts, tentunya tidak jauh dari salah satu bidangnya, yaitu pastry. Nah, tadi kan Miska sudah bilang bahwa dia dulunya juga sebagai dosen, sampai sekarang pun juga dia tetap bekerja sebagai dosen. Nah, itu sebagai dosen pastry. Nah, mau nanya nih Miss, kenapa ya Miss memilih di bidang pastry dibandingkan yang lain? Jadi, kenapa saya memilih pastry tadi? Karena saya berusaha untuk mengenal diri saya. Jadi diri saya itu saya cocoknya kemana? Apakah saya adalah orang yang cocoknya ke kitchen atau ke pastry? Nah, seiring dengan berjalan waktu, saya merasa bahwa saya lebih cocok ke pastry. Karena saya mungkin lebih cocok dengan alur ritme kerjanya di pastry yang lebih terukur gitu ya, lebih teratur, kemudian dingin juga gitu kan ya, karena kan memang udah sebenarnya kitchen lain juga dingin sih, cuman pastry itu menurut saya lebih dingin gitu. Dan kemudian ya saya merasa bahwa sepertinya kalau kita membuat makanan yang manis gitu ya, yang enak untuk orang lain tuh kayaknya itu akan membuat orang lain tuh happy gitu ya. Itu yang waktu itu saya pengen menjadi seperti itu. Nah, akhirnya ya saya di kampus saya dulu berkuliah, saya ngikut kegiatan-kegiatan seperti klub pastry setelah kuliah, kemudian saya mendalami membaca buku, menonton video yang berhubungan dengan pastry, kemudian mengikuti berbagai workshop yang di bidang pastry, sampai pada akhirnya saya memilih internship di bidang pastry. Nah, pada waktu itu di ketika saya internship, ya saya merasa bahwa pada waktu itu rekan-rekan kerja di sana itu sangat welcome gitu ya dengan kami trainee. Kemudian juga saya merasa bahwa saya bisa mengikuti, kemudian bisa ngeblend gitu ya dengan para tim yang ada di sana. Kemudian saya juga bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan di bidang pastry, seperti misalnya menghandle event, kemudian membuat produk. Karena waktu itu kan saya kerja di hotel yang memang magang di hotel yang memang pada waktu itu ya, pada masa itu sangat ramai
sehingga memang kita training itu dapat banyak pengalaman gitu ya untuk bisa terlibat di dalam event-event yang skala besar sampai ribuan seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa saya bisa nih mengikuti dan saya merasa diterima gitu ya di industri itu pada waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk sepertinya saya mau berkarir di dunia pastry gitu. Dan saya juga tidak pernah menyangka bahwa ternyata pada akhirnya saya mengajar pastry gitu kan ya. Tapi ya anyway, ya buat saya adalah mengajarkan pastry itu juga merupakan sebuah hal yang menyenangkan gitu ya, ketika kita bisa berbagi pengalaman, kemudian berbagi ilmu terkait dengan apa yang saya miliki selama ini, seperti itu. Dan ya tentunya sampai sekarang pun saya masih tetap terus belajar. Bukan artinya dosen itu sudah selesai gitu kan, tapi tetap terus kita belajar karena kan memang zaman berubah, tren juga berubah gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang kita pun sebagai dosen ya, kita sampai sekarang pun kita masih belajar di dalam bidang tersebut, seperti itu. Nah, menurut Miss Kezia sebagai mahasiswa dulunya dan dosen juga, tantangan di dunia pastry itu apa sih, Miss? Sebenarnya kalau tantangan di dunia pastry itu ya tadi betul, memang harus presisi. Sebenarnya untuk orang-orang yang punya tipe kerja yang teratur, sebenarnya pastry itu sangat cocok karena ya Anda kan lebih terstruktur gitu. Misalnya harus kerjanya bagaimana, sudah ada resepnya dan lain-lain. Nah, dari situ ketika sudah menguasai basicnya ya nanti untuk perihal inovasi atau kreativitas itu nanti tinggal mengikuti aja gitu. Tapi sebenarnya secara kerja tadi, kalau memang mungkin mahasiswa atau mungkin teman-teman nanti merasa bahwa, jadi balik lagi ya, harus belajar mengenal diri sendiri. Diri sendiri itu maunya seperti apa, cocoknya di mana gitu. Ya sebenarnya kitchen pun ada kok yang diukur juga gitu kan, tapi pastry sudah pasti memang lebih diukur dibandingkan kitchen. Nah tadi balik lagi, kalau misalnya merasa dirinya itu lebih suka dengan situasi kerja yang seperti itu, ya pastry is the better choice untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau untuk masalah gagal dan lain-lain, sebenarnya segala jenis masakan itu ada toleransinya kok. Maksudnya ibaratnya kalau misalnya lebih 0,5 gitu, atau enggak misalnya lebihnya masih di taraf-taraf kecil sih sebenarnya nggak terlalu berbeda ya. Tapi memang ya kalau misalnya lebihnya banyak atau misalnya salah nimbangnya fatal ya pasti akan hasilnya berbeda gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit misalnya beda 0,3 gram gitu, atau misalnya beda 0,5 gram sih menurut saya sih belum terlalu kelihatan ya. Gitu. Jadi misalnya nggak usah terlalu takut sih. Makanya tadi kalau sudah memang punya ritme diri yang teratur, itu pasti akan cocok. Pasti bakal suka. Pasti akan suka. Nah, abis kita bicara tentang pastry, aku mau nanya tentang Institut Praditanya sih, Miss. Apa sih yang membedakan Pradita mungkin sama institut atau univ lainnya yang mungkin punya culinary arts juga? Oke, kalau sebenarnya kalau di daerah sini, sebenarnya belum ada yang punya program studi seperti di Pradita untuk seni kuliner. Tapi kalau kita misalnya melihat di program studi di universitas atau sekolah tinggi atau institut di tempat yang lain mungkin ada gitu ya. Sebenarnya perbedaannya adalah ya tadi sekarang ini tidak banyak universitas yang punya program studi D3. Gitu, karena kan memang ada persepsi dari orang tua yang mungkin, atau persepsi dari mahasiswa atau calon mahasiswa itu merasa bahwa saya harus S1 misalnya gitu, atau saya harus sekian level gitu dalam pendidikan. Makanya tidak banyak universitas itu yang masih memiliki D3. Tapi memang kalau program studi D3 itu di mana-mana ya pasti sama, memang menyiapkan yang siap kerja, lulusan yang siap kerja. Gitu, karena memang secara kompetensi itu masih masuk ke level entry. Kalau misalnya kita kerja itu kan, terutama di dunia perhotelan, pasti kan kita akan mulai dari entry level dulu. Nah menurut saya D3 itu cocok untuk masuk ke level entry yang ada di perhotelan ya, industri perhotelan di Indonesia. Dibanding kalau misalnya sudah S1 atau misalnya D4. Karena itu menurut saya agak sedikit di atas kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang entry level di perhotelan.
bukan artinya jelek ya, Iya. tapi biasanya ekspektasi anak yang dari D3 sama ekspektasi yang dari S1 atau D4 itu akan berbeda. Oh. Gitu. Jadi karena pada saat di lapangannya kan ketika kalian misalnya sekolah atau lulus dari suatu tempat itu kan kalian pasti punya ekspektasi dong. Iya. Saya mau begini, saya mau begitu misalnya. Tapi ketika masuk ke dalam suatu industri, ya kan industri itu kan tidak selalu sama seperti apa yang kita dambakan atau tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Nah, dengan lulus dari D3 itu menurut saya levelnya masih match sama entry level gitu. Jadi kalian nggak terlalu kaget lah ketika nanti harus bekerja tuh langsung gitu. Dan ya pembedanya kalau dari program studi di tempat yang lain adalah ya karena kita dari awal kita sudah menyatakan diri sebagai universitas yang adalah enterprise university. Kemudian kita punya 1+1 ya. Jadi practitioner plus educationer gitu. Jadi kayak memang ada akademisi tapi juga ada praktisi gitu. Karena kan selama ini kan ada gap antara universitas dengan industri. Kalau universitas itu kan maksudnya kan kita sebenarnya universitas itu mencetak scholar. Artinya orang yang memang secara akademik itu baik gitu. Tapi apakah match dengan kebutuhan industri kadang-kadang belum tentu. Nah, oleh karena itu di sini kita pembelajarannya menggunakan sistem tadi practitioner dan akademisi. Sehingga tetap dari segi akademisinya dapat, tapi dari segi industrinya juga kita tidak ketinggalan zaman. Seperti itu. Dan memang salah satu ciri khas uniknya lagi adalah ya di sini kita sangat menetapkan mahasiswa kita itu harus bisa atau bisa menguasai atau bisa ya menguasai, mencintai, kemudian bisa menyebarkan makanan Indonesia. Karena kan kebanyakan ya pasti akan diajarkannya tentunya masakan asing gitu ya. Tapi kita di sini kita sangat mengedepankan makanan Indonesia. Mungkin itu sih. Oke. Berarti biar mahasiswa-mahasiswanya tuh nggak lupa sama makanan tradisional gitu ya, Miss? Ya, makanan Indonesia yang memang ya tadi misalnya nanti kamu gitu bisa kerja gitu, bisa jago bikin segala jenis masakan, tapi pada akhirnya kita tidak bisa membuat masakan kita sendiri. Nah, sebenarnya itu sih ya di sini kita mengedepankan makanan Indonesia. Oke. Tadi kan Miss juga udah ngomong tentang internship gitu ya. Gimana sih Miss Pradita University itu cara agar mahasiswanya itu benar-benar siap untuk terjun ke internshipnya? Oke, kalau di sini sih kita pembelajarannya itu kita kondisikan sama dengan industri, sehingga nantinya mahasiswa itu tidak kaget ketika harus bekerja di industri seperti itu. Jadi memang kita dari awal sudah mendesain fasilitas kampus, kemudian pembelajaran, kedisiplinan itu sehingga nantinya para lulusan itu tidak kaget dengan kondisi yang ada di industri yang sangat dinamis. Sehingga di sini pun kita juga harus memiliki suatu perspektif yang dinamis juga nih terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di program studi seni kuliner. Oke. Tadi kamu juga udah ngomong-ngomong tentang kalau di sini nggak cuma praktek doang ya, ada akademik teorinya. Nah, gimana sih cara Pradita itu biar dua-duanya seimbang didapati sama mahasiswa dan nggak saling clash gitu kayak praktek terus teorinya nyata gitu. Tadi ya misalnya kita misalnya mahasiswa gitu bisa memiliki karakter yang baik itu akan sangat jauh lebih berharga dibandingkan hanya jago atau bisa terhadap suatu keterampilan ataupun memiliki sebuah pengetahuan. Ya karena buat saya kalau misalnya kedua itu di-combine itu akan menjadi sangat impactful, akan menjadi sangat berdampak bagi lingkungan di mana nanti mahasiswa itu akan berada. Nah, kebetulan juga kita di Pradita University gitu ya, kita juga memiliki Pradita Value. Nah, itu yang kita junjung tinggi juga, itu yang kita saya pribadi coba masukkan ke dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa memahami, karena kan tadi Pradita Value itu buat saya adalah suatu budaya yang baik yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran sehingga mahasiswa punya, karena gini, saya tidak ingin memaksa mahasiswa itu seperti itu, saya ingin menimbulkan kesadaran kenapa misalnya mahasiswa harus seperti itu.
Karena pada akhirnya ya tadi ilmu yang kalian dapatkan di sini ya pada akhirnya tidak akan kalian bawa sampai mati kan. Iya. Melainkan harus diajarkan, kemudian harus diimplementasikan di dalam lingkungan sekitar kalian yang pada akhirnya membawa dampak positif. Setidaknya buat lingkungan terdekat ya. Mudah-mudahan saya berdoa banyak mahasiswa Pradita juga yang nanti bisa berkarya dan bisa berdampak di dunia nasional maupun internasional seperti itu. Oke. Selain itu tadi udah ngomong tentang industri-industri. Nah, mau tahu nih biar viewers tahu kira-kira tuh karir apa aja sih Miss yang bisa didapetin oleh culinary arts? Mungkin selain chef ya, karena tentunya orang-orang mikir kayak, oh kalau masuk culinary arts itu cuma jadi chef doang. Oke, sebenarnya kalau karir itu banyak ya, apalagi sekarang sudah berkembang sekali zaman. Selain chef, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi demonstrator, maksudnya kayak ini ya, jadi chef demo gitu, entah itu baking demo atau cooking demo. Kemudian bisa jadi podcaster kayak gini juga bisa, ya kan? Jadi podcaster kuliner, siapa tahu gitu kan. Kemudian jadi apa lagi ya? Jadi bisa jadi chef di pastry, bisa jadi chef di kitchen gitu kan, bisa jadi chef di catering kan, nggak harus selalu di hotel misalnya, atau di cruise, atau misalnya di restoran gitu. Bisa jadi konsultan juga, dan sebenarnya banyak lagi. Jadi makanya guys, dari culinary arts itu pemikirannya jangan cuma jadi chef doang ya, karena sebenarnya itu banyak banget peluang karirnya. Nah, selain kita udah ngomong tentang akademik sama praktiknya, Miss, apa aja sih Miss kegiatan-kegiatan non-akademik yang bisa di follow up sama mahasiswa-mahasiswi, mungkin event atau kompetisi apa saja? Oke, kalau kegiatan di luar dari perkuliahan itu banyak. Makanya jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Ya, kuliah pulang. Jadi kalau misalnya habis kuliah ya kegiatan. Kegiatannya banyak. Kegiatan yang di dalam lingkup Univ Pradita kan juga banyak ya. Di Pradita kan setahu saya ada UKM, ya kan, UKM nari, UKM mungkin olahraga atau UKM bermusik gitu kan, untuk mengeksplor diri di luar dari kuliner. Tapi kalau yang dalam lingkup kuliner kita ada banyak klub-klub yang dikelola dan di manage oleh HIMCA, Himpunan Mahasiswa Culinary Arts. Itu ada culinary club, ada kewirausahaan klub, ada FB club gitu kan ya. Kemudian ada Green Community gitu kan yang yang baru saja diresmikan. Jadi sebenarnya masih banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu kita juga ada kompetisi. Nah, kompetisi-kompetisi yang kita samakan gitu ya dengan kompetisi yang memang diadakan di luar gitu, misalnya di luar lingkup kampus, baik itu secara nasional maupun internasional. Oke. Dan saya itu mau nanya Miss, event-event, aku dengar di sekarang tuh di semester 2 itu ada event-event kayak PD, sama museum, itu tuh seberapa penting ya buat mahasiswa-mahasiswi mungkin untuk meningkatkan teamwork atau karakter mereka, apakah penting? Oke, penting. Ya kita kan mengikuti arahan dari universitas nih. Kita kan OBE, Outcome Based Education. Jadi banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa itu yang memang sifatnya project. Seperti tadi yang kamu bilang ada parents dinner, kemudian ada ada exhibition, museum, kemudian nanti ada open restoran dan masih banyak lagi. Nah itu memang dirancang supaya tadi mahasiswa tidak hanya tahu teori, tapi bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari itu di dalam sebuah proyek yang melibatkan banyak orang, yang artinya harus bisa memiliki kemampuan bekerja sama, kemudian kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan situasi yang memang terjadi, kemudian bisa juga melatih komunikasi, melatih melatih profesionalisme. Ya, profesionalisme, kemudian melatih melatih kekompakan, kemudian melatih bagaimana caranya mengorganisasikan atau mengelola suatu tim, dan masih banyak lagi.
Nah, sekarang biar suasananya lebih menarik ya guys, kita akan masuk ke sesi mini games. Nah, biar gak bingung, aku jelasin dulu ya caranya gimana, Miss. Jadi aku akan menyebutkan deskripsi yang singkat, terus Miss Kezia dan viewers juga bisa kalau mau menjawab di komen bawah. Nah, ini tuh bakal tentang teknik memasak atau teknik pastry ya, Miss. Aku mulai ya, Miss. Jadi, teknik memasak dengan cara memanaskan makanan secara tidak langsung menggunakan air panas. Biasanya dipakaikan untuk memanaskan coklat, menjaga saus tetap hangat, atau memasak bahan yang relatif sensitif terhadap panas. Dan aku dengar teknik ini pun juga dipakai ketika memasak creme brulee, Miss. Kira-kira apa? Saya jawab nih. Apa ya? Ben Mary. Iya, benar. Yeay. Mau nanya, Miss, aku lihat kalau Ben Mary itu sangat penting ya di pastry, digunakan sering gitu. Apa emang penting untuk kita, misalnya aku sebagai anak pastry, untuk tahu tentang teknik ini? Ya, penting karena kan memang digunakan untuk mengolah berbagai jenis makanan gitu kan. Sebenarnya ini kan teknik yang diperkenalkan di dalam masakan Prancis gitu kan. Double boiler kalau Ya, nama lainnya double boiler ya. Jadi ya bagaimana kita bisa tadi kan kalau misalnya dengan Ben Mary itu kan berarti kamu memanaskan makanan itu kan secara tidak langsung, yang tidak langsung kena kontak sehingga suhunya bisa lebih terkontrol. Gitu, seperti itu sih. Oke. Nah, sekarang mini gamesnya udah selesai. Sebelum kita end, kita bakal masuk ke fun fact section. Nah, sebagai fun fact aja, Miss, masih banyak orang yang di luar dunia kuliner itu berpikir bahwa kuliah kuliner itu gitu-gitu aja ya, yang aku udah bilang tadi. Mungkin cuma masak, nggak terlalu serius, atau gimana. Nah, menurut Miss Kes tuh, apa ada fakta menarik yang bisa di-share, yang mungkin nggak disadari oleh orang yang di luar dunia kuliner gitu? Apa ya? Apa ya? Fakta menarik ya? Fakta menariknya adalah apa ya? Mungkin dari jam praktiknya kayak gimana, atau kayak ya kan kalau misalnya di luar itu kan berpikir bahwa apa namanya, jadi chef itu misalnya capek dan lain-lain. Tapi kalau sebenarnya kita enjoy, meskipun kita harus berdiri berjam-jam tuh sebenarnya nggak berasa. Oh iya. Jadi sebenarnya nggak berasa. Ya? Sebenarnya kalau kita menyukai sesuatu hal, kita bisa melakukan itu, maksudnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah melakukan itu dengan waktu yang lama gitu. Tapi tetap meskipun dalam waktu yang lama, tetap harus mementingkan kesehatan gitu ya. Jadi jangan misalnya diforsir atau bagaimana. Tapi sebenarnya tidak semenakutkan itu dan tidak semenyeramkan itu dan tidak secapek itu juga sebenarnya. Ya kan? Karena apa namanya, kalau misalnya kita enjoy, kemudian kita, dan sebenarnya dengan kita banyak bergerak itu juga sebenarnya kita sehat sih. Ya kan? Jadi kan kita kita jadi bergerak, jadi berjalan, jadi misalnya tidak berdiam diri saja, sebenarnya jadi sehat. Cuman yang tadi harus sesuai dengan kapasitas tubuh dan jangan dipaksa. Gitu. Ini last question buat Miss. Sebagai dosen itu, Miss itu yang paling nekanin ke mahasiswa apa sih? Mungkin kayak untuk pembelajaran karakter atau apa? Oke, jadi kalau saya selalu bilang sama mahasiswa di kelas, kalau misalnya kita ngajarin mahasiswa, misalnya ngajarin masak gitu, atau ngajarin skill, pengetahuan, saya percaya bahwa kalian tuh, generasi yang sekarang itu jauh lebih hebat dibandingkan generasi yang sebelumnya. Karena kalian punya kreativitas yang lebih, kalian punya daya tangkap yang juga mungkin lebih baik gitu kan. Dengan kemajuan teknologi, kalian bisa cari informasi apa aja yang kalian mau di internet gitu ya. Tapi menurut saya yang terpenting itu adalah ya attitude gitu. Jadi apa namanya, misalnya Anda jago masak nih, tapi Anda tidak punya attitude, ya buat saya attitude itu adalah sebagai apa ya, sebagai pagar gitu, sebagai pagar bagaimana kalian bisa menjalani profesi kalian. Apakah kalian mempergunakan skill kalian itu untuk kebaikan, untuk manfaat bersama, atau untuk sebaliknya gitu. Karena saya mendengar satu pepatah yang menarik ya beberapa minggu yang lalu. Aduh, saya lupa pepatahnya, bentar saya ingat dulu ya. Pepatahnya itu adalah kepintaran tanpa akhlak
Itu saya kemarin lupa, itu bagus banget loh itu. Intinya adalah kalau misalnya kita punya kepintaran, kita punya akhlak gitu ya, kita punya attitude, itu akan menjadi sebuah hal yang jauh lebih impactful dibandingkan hanya misalnya salah satunya gitu. Jadi ya karena kan kayak hidup kita itu kan buat saya hidup manusia itu ya bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena memang secara regulasi tubuh kita juga kita punya hormon-hormon dalam tubuh kita itu yang memang ketika kita melakukan suatu hal yang baik itu akan menyenangkan tubuh kita sendiri. Jadi buat saya ya tadi penting gitu ya ketika orang sudah punya kemampuan, dia punya attitude, karena dia akan selalu membumi, dia akan selalu, kalau orang punya attitude kemanapun dia pergi, meskipun dia pintar, dia akan seperti gelas kosong yang siap diisi gitu. Ketika dia misalnya tidak punya attitude, dia kemana saja ya mungkin dia merasa dia pintar, tapi sesungguhnya ya ilmu dia, keterampilan dia nggak akan pernah bertambah karena dia tidak punya ruang untuk belajar, untuk bisa mempelajari hal yang baru. Karena ya anyway, seluruh kehidupan kita itu ya adalah proses pembelajaran. Sampai nanti kita menutup usia, ya itu adalah terus kita belajar. Meskipun misalnya saya sekarang dosen, saya pun sometimes bisa belajar dari kamu yang adalah mahasiswa. Kamu belajar dari saya yang sebagai dosen. Jadi ya kita saling bersinergi saja. Bukan artinya misalnya kami dosen itu kami lebih pintar dari Anda gitu, tapi kita juga belajar, kita juga terus belajar dengan generasi yang berubah, dengan mahasiswa yang berubah, dengan situasi yang berubah. Kita tetap terus belajar ya sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Guys, walaupun kalian mungkin sudah pintar, jangan lupa ya attitude kalian itu harus selalu bagus. Terima kasih banyak Miss Kezia atas insight, cerita, dan pengalaman yang sudah di-share untuk kalian viewers semua dan juga aku sendiri. Maka dari itu, pembicaraan kita hari ini, kita konklusi bahwa Culinary Arts di Pradita University bukan hanya soal memasak loh, tapi juga tentang pembentukan karakter, kreativitas, kedisiplinan, kerja tim, dan juga kesiapan kita untuk menghadapi the real life world in the industry. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan dunia kuliner, semoga episode ini menjadi gambaran, motivasi, serta inspirasi untuk kalian semua untuk melangkah ke depannya. Terima kasih, aku sebagai Adina Nabila akan pamit undur diri sebagai host kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!